Secara aturan hukum pertanahan di Indonesia, AJB itu baru bisa dibuat kalau sertifikatnya udah pecah dan rumahnya udah jadi 100%. PPJP itu wajib menganut asas pidana. Jadi bank itu memiliki sistem mitigasi risiko untuk melindungi keuangan kamu. Ada pajak daerah yang Mas Ervan itu wajib bayarkan. Pajak apa sih namanya? Pajak PPHTB namanya. Itu wajib dibayarkan oleh Mas Ervan sebagai selaku pembeli. Dan jadi nanti sebelum PPJB itu ditandatangani, Mas Ervan wajib sudah mengantongi surat persetujuan kredit atau SPK dari Halo semuanya, welcome back to AADC. Adi Adel dengar curhatan. Podcast paling solutif buat kalian yang hidupnya penuh drama hukum. Bareng gua, Adi, abdi dalam pria Oslo. Dan gue Adel. Gue denger episode kali ini spesial banget ya. Iya, bener banget, Del. Karena video pertama kita itu viewersnya banyak banget loh. Wah, milestone sekali untuk perjalanan AADC. Oh iya, tahu nggak Di? Ternyata mayoritas dari pendengar AADC itu kisaran umurnya 20 sampai 30 atau yang biasa kita sebut Gen Z. Nah, biasanya nih umur-umur segini Gen Z lagi gelut dengan milestone mereka sendiri, yaitu pengalaman pertama membeli rumah. Nah, makanya video kali ini gue pilih salah satu followers kita. Nah, namanya @ervan orang Madura. Nah, dia curhat gini, Del. Kak Adi, Kak Adel, gue baru aja mau ambil rumah perdana lewat KPR. Tapi pas gue datang ke developer, mereka bilang sertifikatnya belum bisa langsung dibalik nama ke gue. Dan gak bisa langsung bikin AJB. Katanya harus tanda tangan PPJB dulu. Gue kan takut ya, uang masuk udah banyak. Tapi kok cuma dapat PPJB? Mana pihak bank dan notaris yang ngasih draft perjanjiannya tebel banget. Kayak kamus bahasa Prancis. Tolong dengerin curhatan gue, Kak. Takut ketipu. Nah, gitu. Nah, berhubung episode minggu ini episode yang spesial untuk AADC, dan karena kita peduli sama masa depannya Ervan, kita nggak bakal cuma bacain DM-nya, tapi kita udah undang Ervan untuk datang langsung ke AADC, biar dia bisa ceritain langsung masalah apa sih yang dia hadapin, dan tentu aja ketemu sama para ahli. Kita sambut dulu Ervan. Halo Kak Adi, Kak Adel. Terima kasih banyak ya udah ngizinin saya hadir di sini. Sama-sama Mas Ervan. Kita kenalan dulu kali ya sama Mas Ervan ya. Mas Ervan ini umurnya berapa dan pekerjaannya apa sih? Kok udah bisa beli rumah? Padahal kita lihat-lihat kayaknya Mas Ervan ini masih muda ya. Umur masih 27 tahun. Pekerjaan di legal corporate di perusahaan. Wah, keren banget loh Mas Ervan udah bisa beli rumah di umurnya yang masih sangat belia ini. Nah, Mas Ervan, mumpung Mas Ervan udah datang langsung di AADC, coba dong ceritain lebih detail tentang keluh kesah dan masalah apa yang dihadapin perkara mau membeli rumah ini. Jadi gini Kak, ini kan rumah pertama saya, hasil dari tabungan saya bertahun-tahun. Saya mau ambil rumah inden di perumahan baru. Nah, pas saya mau proses, pihak developernya bilang sertifikatnya belum bisa dibalik nama dan nggak bisa langsung bikin akta AJB, tapi saya malah disodorin akta PPJB. Saya kan awam nih, pas saya baca draftnya itu tebel banget, bahasanya hukum semua, kayaknya pasalnya cuma nguntungin mereka saja. Jadi saya kepikiran terus Kak, takut uang saya hangus atau malah rumahnya nggak jadi dibangun. Oh, jadi gitu masalahnya, Van. Tapi tenang aja. Nah, untuk bantu nyelesain masalah lu, kita udah kumpulin para ahli kenalan ADC. Nah, ada beberapa para ahlinya nih. Yang pertama ada Mas Dwiki selaku developer. Lanjut
ke Bang Puguh nih. Bang Puguh selaku advokat kita. Kita lanjut lagi ke Mbak Yanuar selaku bank yang menyediakan KPR. Oke, lanjut lagi. Ada Mbak Rian dari Bapenda. Nah, yang terakhir nih, ada Bu Julia selaku notaris dan PPAT. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada para ahli, para narasumber yang sudah berkenan hadir di podcast kali ini untuk membantu Mas Ervan ini ya. Nah, untuk para narasumber, tadi udah denger kan ceritanya Mas Ervan. Biar nggak berlama-lama, pertama kita coba tanya ke Mas Dwiki dulu ya. Mas Dwiki ini salah satu pengembang senior kenalan ADC nih. Nah, Mas Dwiki, tadi udah denger kan ceritanya Mas Ervan. Si Ervan ini udah parno duluan sama developernya. Tolong kasih masukan dong dari kacamata pelaku usaha. Kenapa sih dalam bisnis properti itu konsumen disodorkan PPJB dulu kalau rumahnya itu inden? Coba Mas Dwiki jelaskan kepada Mas Ervan. Baik, sebelumnya terima kasih sudah diberi kesempatan. Memang saya lihat dari tadi muka Mas Ervan ini macam cemas gitu. Jadi jangan gini loh, jangan panik dulu ya Mas Ervan. Nah, kalau dari kacamata kami sebagai pengembang, kasus yang Mas Ervan hadapi itu sebenarnya prosedur standar, Mas. Nah, kalau beli rumah baru yang sifatnya inden itu, status tanahnya itu memang biasanya masih berupa sertifikat induk, Mas, atas nama perusahaan developer tersebut. Proses memecah sertifikat induk menjadi perkafling di BPN itu tuh butuh waktu, Mas, barengan sama waktu pembangunan fisik rumahnya. Nah, secara aturan hukum pertanahan di Indonesia, AJB itu baru bisa dibuat kalau sertifikatnya udah pecah dan rumahnya udah jadi 100%. Sembari nunggu prosesnya itu kelar, makanya developer itu pasti akan buat PPJB, yaitu perjanjian pengikat jual beli, Mas, sebagai ikatan hukum awalnya. Jadi langkah developer tempat Mas Ervan beli itu sebenarnya udah lumrah kok, Mas, dan legal kok, legal. Nah, berarti secara bisnis emang begitu alurnya, Van. Tapi gue tadi kedengeran Mas Ervan ini sempat nge-spill nih. Kalau draftnya itu rada janggal ya atau berat sebelah. Nah, bagian mananya yang bikin Mas Ervan itu janggal atas draft tersebut? Itu dia Kak Adi. Pas saya cek di draft developernya, kalau saya telat bayar cicilan, saya kena denda. Tapi di draft itu nggak ditulis saksi kalau developernya itu telat ngasih kunci rumah. Makanya saya nggak ragu untuk tanda tangan. Wah, untung lu jeli ya, Van. Nah, sekarang gue mau oper dulu ke Bang Puguh selaku advokat kita. Bang, denger kan tadi katanya Ervan, draft yang dikasih sama developernya seperti timpang sepihak. Kalau menurut kacamata hukum itu bagaimana, Bang? Akan saya jawab terbuka mungkin sesuai dengan kacamata hukum bahwa memang si Ervan ini agak jeli juga. Jadi sebagai konsumen harus jeli. Jadi pada waktu Mas Ervan itu mau membeli rumah, maka seperti apa yang dikatakan lagi sama Pak Dwiki tadi, memang PPJB itu pasti wajar, normal. Nah dari situ Mas Ervan juga paham juga bahwa ada sisi bersebelah, tapi hak dan kewajiban itu memang harus seimbang. Permen PUPR nomor 11 tahun 2019 bahwa PPJB itu wajib menganut asas pidana. Jadi sanksi itu paling tidak ada dua arah. Jadi hak dan kewajiban apabila developer ini melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan pasal-pasal yang terdapat di dalam PPJB tersebut, maka Mas Ervan juga bisa protes. Lah, itu kok saya kena denda. Developernya telat, nggak kena denda. Nah, itu harus ada hak dan kewajiban. Maka itu Mas Ervan sebelum membeli harus juga meneliti juga pasal-pasal tersebut atau ditanyakan langsung kepada pihak yang lebih tahu tentang pertanahan. Menurut saya sih seperti itu. Bentar Pak Puguh. Tapi ngomong-ngomong nih, Pak Puguh, Pak Puguh kan yang udah sering ke lapangan ya, sudah sering tahu kasus-kasus menghadapi hal-hal seperti ini. Nah,
Emangnya di lapangan ini Pak Pugu pernah ketemu gak sih atau ngadepin kasus konkret sengketa PPJB gara-gara konsumen main asal tanda tangan aja? Karena orangnya itu nggak kritis kayak Mas Ervan ini. Gimana Pak Pugu? Pernah gak mengalami hal-hal yang kayak gitu? Kalau menurut saya sih banyak banget. Karena apa? Orang kan kepingin beli rumah, euforia. Jadi senang suami istri datang atau seorang datang beli, senang banget ya. Jadi pada waktu udah senang itu, asal ngasih DP, terus tanda tangan, nggak dibaca. Lah dari itu, draft yang diberikan sama si developer tidak dibaca. Padahal developernya itu juga bisa pailit atau bangkrut. Atau bisa juga developernya kabur. Karena apa? Karena tidak mengetahui PT apa yang eh, dia anut, PT sudah terdaftar di dalam AU atau tidak tahu. Yang penting ada, oh pemasaran, rumah bagus, murah, bisa dicicil. Nah, dan gitulah. Maka kalau menurut masukan dari saya sih, ya, jadi Mas Ervan ini juga punya hak untuk kembali ke developer itu, supaya menanyakan apakah benar ini pasal-pasal ini bisa direvisi nggak nih menurut developer. Kalau nggak bisa, apa yang harus dilakukan Mas Ervan supaya lebih detail, mungkin harus menanyakan kepada pihak-pihak lain. Seperti itu Mas Adi. Duh, ngeri banget ya. Berarti poin yang penting adalah jangan lupa untuk baca dulu draft akta sebelum kita tanda tangan. Nah, Ervan, tadi kan lo bilang lo mau ambil skema KPR nih. Dan kita udah ada Mbak Yanuar dari pihak bank yang menyediakan sistem KPR. Ada nggak yang mau tanyain ke Mbak Yanuar soal keamanan duit lu? Ada Kak Adel, Mbak Yanuar. Kalau draft PPJB-nya nanti udah beres dan saya akad KPR, apa nanti saya langsung transfer 100% ke developer? Padahal rumah saya belum dibangun. Saya takut kalau duitnya itu dibawa kabur. Halo Mas Irfan, ya pertanyaan sangat logis, jadi kamu tidak perlu khawatir terkait hal itu. Jadi bank itu memiliki sistem mitigasi risiko untuk melindungi keuangan kamu. Jadi saat KPR kamu disetujui, maka akan melakukan akad kredit besertaan dengan PPJB, sehingga dana KPR tidak akan transfer lunas ke developer awal. Sistem pencairannya itu secara bertahap. Jadi, bank itu akan melakukan pengecekan secara berkala ke developer. Pengecekan itu akan kita lakukan secara internal oleh bank. Misal nih, fondasi sudah selesai 20%. Kita akan melakukan pencairan. Atap sudah selesai setengah atap atau sudah sampai selesai, kita akan melakukan pencairan lagi sampai finishing, sampai kita akan memberikan serah terima kunci tersebut. Jadi Mas Irfan nggak perlu khawatir, bank juga akan melindungi dari developer untuk asetnya Mas Irfan. Seperti itu Mas Irfan. Nah, lengkap sekali ya Mbak Yanuar penjelasannya. Nah, jadi bank itu ikut memantau pembangunan ya Mbak? Terus kalau sertifikat aslinya nanti gimana tuh? Benar sekali Mas Adi. Jadi ketika AJB sudah ditandatangani dan sertifikat sudah dibalik namakan Mas Ervan sebagai jaminan bank, akan diikat dengan akte pemberian hak tanggungan APHT sampai cicilan tersebut lunas. Jika sudah lunas, baru sertifikat akan diberikan ke Mas Ervan. Seperti itu. Jadi tidak perlu khawatir lagi. Oke, berarti untuk urusan duit udah aman ya dijagain sama bank. Tapi bentar, ada satu hal lagi nih yang sering bikin orang gagal akad di menit-menit akhir karena ternyata dananya nggak cukup. Ternyata ada urusan pajak, guys. Banyak yang ngira duit itu cuma perlu untuk DP sama cicilan doang. Nah, sekarang kita pindah ke Mbak Rian dari Bapenda. Tolong dong Mbak, kasih pencerahan buat kita semua dan terutama untuk Ervan. Pajak apa aja sih yang perlu disiapin? Nah, ini tuh krusial banget loh Mas Ervan. Kadang-kadang mungkin Mas Ervan sebagai pembeli hanya memikirkan
pembayaran DP dan pembayaran cicilannya aja kan. Padahal ada pajak daerah yang Mas Ervan itu wajib bayarkan. Pajak apa sih namanya? Pajak PPHTB namanya. Itu wajib dibayarkan oleh Mas Ervan sebagai selaku pembeli. Dan pajak PPH yang harus dibayarkan oleh developer. Dalam hal ini ada Mas Dwiki nih sebagai developer di sini gitu. Kalau pertanyaannya berapa sih? Biasanya kan orang-orang tuh selalu bertanya ya, berapa sih persentase pajak PPH dan PPHTB gitu. Kalau pajak PPHTB di sini total transaksi itu dikurang nilai tidak kena pajak daerah, terus dikali 5%. Sedangkan PPH itu dikali 2,5% oleh developer gitu. Terus Tuh Van, catet. Tahan dulu wishlist perabotan estetiknya ya. Duitnya mending lo amanin dulu buat BPHTB. Nah, terakhir nih, sebagai penutup dari semua rangkaian ini, kita minta konklusi dari rekan Bu Julia selaku notaris dan PPAT. Bu Julia, dari masalah Mas Ervan tadi, gimana alur idealnya dari awal sampai akhir nih? Tolong dijelaskan ke kita dan Mas Ervan. Julia. Baik, terima kasih kepada Mas Adi dan Mbak Adel atas kesempatannya. Sebelum saya jelaskan alurnya ya kepada Mas Ervan, untuk kita ketahui terlebih dahulu bahwa PPJB ini atau perjanjian perikatan jual beli ini itu memiliki dasar hukum. Nah, berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata disebutkan bahwa ada 4 syarat yang menentukan itu sah atau tidaknya suatu perjanjian. Yang pertama adalah adanya kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya. Jadi antara penjual dan pembeli, ya, antara developer dan Mas Ervan sendiri itu harus setuju tanpa adanya suatu paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Nanti saya selalu memastikan bahwa para pihak yang hadir ini secara sadar dan memahami betul isi dari draft PPJB ini. Jadi para pihak itu tidak boleh dalam tekanan gitu. Jadi nanti saya akan melakukan pengecekan identitas berupa KTP, KK ya. Kemudian nanti saya juga memastikan bahwa kehendak para pihak ini memang selaras dengan isi perjanjian. Kemudian ada syarat sahnya yang kedua itu adalah kecakapan untuk membuat perikatan. Jadi para pihak itu harus dewasa. Itu usianya minimal 21 tahun ataupun sudah menikah. Kemudian tidak cacat mental ataupun sehat akalnya ataupun tidak dibawa pengampuan. Nah, di sini saya lihat Mas Ervan sendiri sudah berumur 27 tahun ya. Berarti secara umur Mas Ervan sendiri sudah dinyatakan benar-benar cakap dalam melakukan perjanjian ini. Kemudian syarat yang ketiga adalah suatu pokok persoalan tertentu. Jadi dalam hal membuat PPJB ini itu harus memiliki objek yang jelas. Jadi objek itu memang harus spesifik. Nah, ketika memang yang diperjanjikan itu adalah tanah, maka PPJB itu juga harus memuat tanah, benar-benar spesifik. Ataupun misalnya yang diperjanjikan dalam PPJB itu adalah tentang bangunan, berarti itu benar-benar real bangunan atau benar-benar yang diperjanjikan itu tidak lain daripada bangunan ya, jadi harus spesifik begitu. Jadi nanti akan dibuktikan berdasarkan sertifikat hak milik ataupun sertifikat hak bangunan ataupun sertifikat hak milik satuan rumah susun. Jadi saya nanti sebagai notaris akan melakukan pengecekan data di kantor pertanahan atau BPN untuk memastikan bahwa sertifikat itu tidak dalam sengketa ataupun tidak dalam masalah di pengadilan itu ataupun tidak dalam objek jaminan yang sedang dipermasalahkan di dalam pengadilan gitu. Kemudian ada syarat yang keempat adalah suatu sebab yang halal. Jadi nanti dalam perjanjian PPJB ini isi perjanjian itu adalah tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ya, kesusilaan ataupun ketertiban umum. Jadi PPJB itu tidak boleh digunakan untuk transaksi yang melanggar hukum. Misalnya objeknya itu bukan jaminan yang sedang dalam status sita jaminan di pengadilan,
ataupun objek yang masih dalam sengketa ahli waris. Nah, jadi dalam pembuatan akta PPJB itu, ketika keempat unsur-unsur yang saya sebutkan tadi itu sudah terpenuhi, maka aktanya sudah bisa dibuat gitu. Jadi berdasarkan keempat unsur yang saya sebutkan tadi, kita bisa menjadi dasar hukum untuk melakukan perjanjian ini, khususnya PPJB. Jadi Mas Ervan nanti ketika nanti sudah melakukan perjanjian ya, melakukan PPJB, Mas Ervan sendiri harus mengetahui alur-alurnya. Jadi nanti sebelum PPJB itu ditandatangani, Mas Ervan wajib sudah mengantongi surat persetujuan kredit atau SPK dari bank. Kemudian setelah SPK itu terbit, dilakukan penandatanganan PPJB di hadapan notaris. Ya, biasanya itu notaris yang ditunjuk atau rekanan dari bank ya. Nah, setelah nanti PPJB itu selesai dan syarat-syarat administrasi banknya sudah terpenuhi ya, misalnya sudah melunasi pajak atau bea-bea lain, nanti maka akan dilakukan akad kredit yang terdiri dari 2 instrumen utama. Itu yang pertama ada AJB, akta jual beli. Itu nanti dibuat oleh PPAT sebagai peralihan hak atas tanah dan bangunan dari developer ke Mas Ervan sendiri. Yang kedua, instrumen yang kedua itu adalah APHT, akta pemberian hak tanggungan. Itu juga dibuat oleh PPHT ya, sebagai bukti bahwa rumah itu atau rumah dari yang Mas Ervan akan beli itu sudah diikat dengan jaminan utang Mas Ervan kepada bank begitu. Jadi nanti setelah akadnya selesai, notaris atau PPAT itu ya akan melakukan serangkaian tugas-tugasnya ya. Yang pertama itu adalah penyetoran pajak yang telah disetorkan tadi, yang telah dibayarkan oleh para pihak tadi ya. Misalnya pembayaran PPh yang dari developer dan kemudian BPHTB yang dari Mas Ervan. Kemudian akan dilakukan proses balik nama. Jadi sertifikat yang tadinya atas nama developer akan dibalik nama menjadi atas nama Mas Ervan sendiri. Namun dengan catatan hak tanggungan itu di kolom beban sertifikat yang menandakan bahwa rumah tersebut sedang dikredit begitu. Jadi yang kemudian sertifikat itu akan disimpan di bank. Jadi setelah sertifikat selesai dibalik nama dan terbit hak tanggungan, sertifikat asli akan disimpan oleh bank sebagai agunan sampai cicilan Mas Ervan lunas. Ya, begitu. Jadi nanti seiring dengan proses administrasi tersebut akan dilakukan berita acara serah terima atau BAST, unit rumah dari antara developer dan Mas Ervan sendiri. Ya, jadi saran saya sebagai notaris ya, sebelum Mas Ervan menandatangani BAST atau berita acara serah terima tadi, Mas Ervan itu wajib melakukan pengecekan fisik unit rumah itu untuk memastikan bahwa kondisi bangunan itu sesuai dengan spesifikasi yang diperjanjikan di dalam PPJB. Jadi misalnya nih, di dalam PPJB itu telah disebutkan bahwa telah dibangun rumah, 1 unit rumah. Artinya kan utuh tuh 1 rumah. Jangan sampai ketika nanti Mas Ervan sudah berhasil untuk penandatanganan PPJB, ketika Mas Ervan melihat rumahnya, rumah tersebut belum selesai dirampungin atapnya gitu. Jadi kan itu biasanya itu sih ulah dari oknum-oknum developer nakal ya. Jadi Mas Ervan harus hati-hati di situ. Jadi Mas Ervan sebelum menandatangani berita acara serah terima itu, Mas Ervan sendiri harus langsung cek ke lokasi, survei langsung bahwa bangunan itu benar-benar utuh, mulai dari fondasi, tembok, atap semua itu harus benar-benar utuh secara signifikan gitu. Jadi saya harap
setelah saya menjelaskan ini ya dapat membantu Mas Ervan lebih tenang dalam mengambil keputusan. Ya, nggak usah resah lagi Mas Ervan ya. Jadi semoga rumah barunya Mas Ervan segera terwujud ya dan semua prosesnya dimudahkan. Oke? Oke Mas Ervan, jangan resah lagi ya. Jangan takut lagi, jangan galau lagi ya. Mudah-mudahan setelah penjelasan ini Mas Ervan lebih lega dan tenang. Oke? Oke Mas Adi dan Mbak Adel. Terima kasih. Nah, gimana, Van? Setelah di-coaching langsung sama para ahli, masih takut nggak buat tanda tangan PPJB? Wah, jujur ya, Kak Adi, Kak Adel. Tadinya tuh saya semalaman nggak bisa tidur karena mikirin draft yang tebel itu. Takutnya kena tipu. Tapi setelah mendengar penjelasan dari Bapak Ibu di sini sekalian, saya beneran plong dan tenang. Sekarang saya baru tahu besok harus ngomong apa dan bagaimana yang wajib saya tawarkan ke developer saya. Jadi terima kasih ya untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, mantap semuanya. Nah, jadi gitu Pan. Nah, tadi kan Mas Ervan juga udah denger kan dari para ahli pendapatnya seperti apa, menjelaskan secara rincinya. Nah, itulah fungsinya kita ngumpulin para ahlinya ini, kenalan dari AADC ini. Nah, yang terpenting curhatan Mas Ervan ini bisa ngebantu semua pendengar AADC yang mengalami hal yang sama seperti Mas Ervan. Gitu Mas Ervan. Nah, buat sahabat AADC di rumah, intinya jangan takut dulu ya kalau tiba-tiba dikasih akta PPJB. Mungkin bingung, ini akta apa PPJB, sebelumnya belum pernah denger deh. Ternyata memang gitu guys prosesnya. Yang penting jangan lupa aktanya dibaca dulu sebelum ditandatangani, dan pastiin jalurnya resmi lewat notaris. Terus juga, seperti yang tadi, tolong tabungannya jangan dihabisin dulu buat beli kasur, karena ternyata masih ada BPHTB, guys. Nah, bener banget, Del. Nah, oke, ini udah di sesi terakhir ya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak untuk para narasumber. Ada Mas Dwiki, Bang Pugu, Mbak Yanuar, Mbak Rian, dan Bu Julia yang udah menyempatkan waktunya, ngeluangin waktunya demi netizen AADC ini untuk mengikuti podcast pada hari ini. Nah, semuanya tadi penjelasannya daging semua ilmunya nih. Jadi sangat bermanfaat untuk Mas Ervan dan semua pendengar podcast AADC ini dimanapun itu. Sampai ketemu lagi di episode AADC minggu depan. Dan buat kalian semua yang punya drama atau curhatan seputar hukum, langsung DM kita aja ya. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat selalu. Bye.